Pada pembelajaran jarak jauh ini kita belajar sejarah peminatan. Kita memasuki bab 2. Jadi kita sudah selesai bab 1. Sekarang kita lanjutkan bab 2, sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu. Kenapa dikatakan sejarah itu sebagai ilmu? Karena sejarah memiliki metode. Ada metodenya. Sejarah memiliki objek, ya. Sejarah memiliki metode penelitian. Sejarah juga memiliki objek penelitian. Apa metode penelitian yang digunakan oleh sejarah sebagai ilmu? Yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ya. Metode dalam melakukan penelitian dalam ilmu sejarah itu yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sedangkan objek penelitian sejarah yaitu hal yang dipikirkan, dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Ya, hal yang dipikirkan, yang dikatakan, dirasakan, dan dialami oleh manusia dalam ruang dan waktu. Artinya segala peristiwa yang terjadi, ya, segala peristiwa yang terjadi yang dialami oleh manusia itu dalam ruang dan waktu. Nah, apa itu sejarah sebagai ilmu? Ya kan? Nah, di sini contohnya bisa kita lihat bagaimana peran Soeharto dan Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI. Objek kajian sejarah tanggal 17 Agustus 1945. Ya, sebagai latar waktu. Ya. Kemudian ruangnya di mana? Jakarta, tepatnya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itulah sebagai latar ruang terjadinya peristiwa sejarah. Nah, itu tadi. Jadi bahwa waktu itu tanggal 17 Agustus 1945, tempatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oleh siapa? Oleh Soekarno dan Hatta. Selain itu juga autobiografi juga adalah salah satu bentuk rekaman pengalaman manusia yang dijadikan sebagai metode atau objek, ya, objek penelitian ilmu sejarah. Kenapa? Karena dalam autobiografi itu di situ tergambar bagaimana apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dialami, ya kan? Dan juga kapan dan di mana. Nah, itulah yang dikaji oleh sejarah sebagai ilmu. Kemudian sejarah sebagai peristiwa. Sejarah itu, peristiwa itu bersifat objektif dan bersifat unik. Apa itu bersifat objektif? Ya, apa itu bersifat objektif? Bersifat objek itu maksudnya adalah bahwa peristiwa yang terjadi itu sesuai dengan kenyataannya. Ya. Betul-betul benar-benar terjadi. Ya. Benar-benar terjadi, ya. Tidak fiktif, tidak hayalan, ya, benar-benar terjadi.
Itulah yang disebut dengan histori realite, histori realita. Nah, sejarah nyata, ya, peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Nah, kemudian bersifat unik bahwa peristiwa yang terjadi itu hanya terjadi satu kali saja, ya, atau disebut dengan Ein Malik, dan tidak akan pernah terulang kembali, ya, seperti yang terjadi pada pertama sekali. Unik dia, tidak ada yang sama, ya, tidak ada yang sama. Itulah sejarah sebagai peristiwa. Kemudian sejarah sebagai kisah, ya, sejarah sebagai kisah. Kalau kita sering mendengarkan, ya, kisah seseorang, ya, kisah seseorang, bagaimana dia, ya, melakukan hal-hal yang mungkin, ya, hebat. Dia sukses, seseorang sukses. Nah, apa maksudnya sebagai kisah? Hasil penelitian sejarawan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menggunakan metode penelitian sejarah. Jadi, bahwa apa yang diteliti oleh para ahli sejarah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan menggunakan penelitian sejarah. Contoh, di sini ada cerita Raja Airlangga dari kerajaan Kahuripan yang dipercaya sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Nah, jadi bahwa Airlangga itu dikatakan atau dipercaya oleh rakyatnya dulu sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Nah, bagaimana hasil penafsirannya? Bahwa masyarakat pada saat itu percaya terhadap kisah tersebut. Karena apa? Karena adanya konsep dewa raja. Raja adalah jelmaan dewa. Begitulah dulu keyakinan kepercayaan oleh rakyat kepada rajanya, bahwa raja itu adalah dewa, ya, raja itu adalah dewa. Maka dalam sejarah kerajaan Kahuripan, bahwa Raja Airlangga itu dikatakan sebagai jelmaan Dewa Wisnu, ya, jelmaan Dewa Wisnu. Nah, itulah tentang sebagai kisah. Kemudian selanjutnya adalah bahwa sejarah sebagai seni. Nah, seni, ya, ada seni ukir, ada seni suara, ada seni musik, kan begitu, ya. Nah, kadangkala cara penyampaian kisah sejarah dalam bentuk tulisan itu memerlukan intuisi dan imajinasi. Nah, memerlukan intuisi dan imajinasi, ya. Kemudian karena penulisannya memerlukan intuisi dan imajinasi, sehingga sejarah ini dapat menarik minat, ya, menarik minat untuk ditelaah, dipelajari, ya, dipelajari, sehingga peristiwa yang terjadi itu lebih menarik, ya, lebih menarik.
Contoh misalnya ada tulisan-tulisan tentang kisah seseorang dalam bentuk cerita, tapi sudah disesuaikan dengan apa yang mau disampaikan dengan menggunakan intuisi dan imajinasi penulis sejarah itu sendiri. Nah, itulah anak-anakku sekalian tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai ilmu atau sifat ilmu sejarah itu ada dua, yaitu diakronis dan ideografis. Diakronis dan ideografis. Kalau beberapa minggu lalu sudah kita pelajari tentang diakronik, cara berpikir diakronik, begitu. Nah, apa itu diakronis? Yaitu adanya kesatuan yang integral yang tidak bisa dipisahkan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Yaitu bahwa peristiwa-peristiwa itu mempunyai hubungan sebab akibat, dan saling memengaruhi. Itulah diakronis, peristiwa yang lalu, sekarang, dan akan datang mempunyai suatu hubungan sebab akibat, dan tidak bisa dipisahkan. Itulah tentang diakronis. Nah, sekarang ideografis. Sejarah selalu menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Tadi kan bahwa peristiwa itu objektif dan unik. Menggambarkan, menceritakan, dan memaparkan sesuatu yang bersifat unik. Unik artinya tidak ditemukan, peristiwa tersebut berulang kembali, hanya sekali saja terjadi. Nah, baik. Kemudian bahwa sifat sejarah itu adalah, ilmu sejarah itu adalah adanya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu tentang berpikir diakronik. Kita ulang di sini lagi, nggak apa-apa Berasal dari bahasa Yunani diakronik, yaitu dia melintas atau melampaui, dan kronikus waktu, mengajarkan kepada kita untuk lebih teliti dalam mengamati peristiwa sejarah, menyeluruh, secara menyeluruh. Nah, kemudian yang kedua berpikir sinkronik. Nah, dengan dan waktu, kajian yang lebih menitikberatkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas pada sebuah peristiwa, tetapi dengan waktu yang terbatas. Sinkronik, karena mengulang ini kembali, bukan? Nah, kemudian ini sudah contohnya juga yang sudah lebih memantapkan bagaimana cara berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu politik, penulisan ilmu sosial melebar dalam ruang atau sinkronik. Penulisan ilmu sosial melebar dalam ruang atau sinkronik. Nah, itulah contoh karya ilmu sosial, perubahan sosial di Yogyakarta. Sedangkan penulisan sejarah memanjang dalam waktu atau diakronik. Kota Yogyakarta tempo dulu. Ini contoh karya ilmu sejarah. Inilah contoh perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu politik. Nah, cara berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, kemudian
bahwa cara berpikir dan diakronik dan sinkronik itu dalam peristiwa-peristiwa sejarah dihubungkan juga dengan bagaimana ya peristiwa itu berlangsung dari waktu ke waktu ya secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya. Ini pun sudah kita bahas minggu lalu ya. Ini tentang peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Artinya sebelum terjadinya proklamasi 17 Agustus 1945 ada rentetan peristiwa-peristiwa ya, dan peristiwa ini ya secara katakanlah terintegrasi ya, tidak bisa dipisahkan atau juga merupakan sebab akibat dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, apa itu? Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Sekutu. Nah, jatuhnya bom di Hiroshima dan tanggal 9 di kota Nagasaki, maka Jepang menyerah kepada Sekutu. Apa hubungannya dengan keadaan Indonesia pada waktu itu? Indonesia pada waktu itu adalah di bawah kekuasaan Jepang, masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Ya, tahun 1942 sampai 1945. Terjadilah Perang Dunia Kedua. Ya, terjadi Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945. Dan di Pasifik itulah yang disebut dengan Perang Pasifik tahun 1941 sampai 1945. Nah, dengan dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka kekuatan Jepang dalam menghadapi Sekutu sudah tidak mampu lagi. Maka mereka menyerah kepada Sekutu. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, maka pemuda-pemuda Indonesia 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Ya. Para pemuda, golongan muda dan golongan tua terjadi perbedaan pendapat. Golongan muda menyatakan bahwa kemerdekaan harus secepatnya kita laksanakan tanpa bantuan Jepang. Ya. Tetapi golongan tua menyatakan bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dilaksanakan dengan menunggu hasil sidang PPKI, dan sudah dijanjikan oleh Jepang akan diberi kemerdekaan. Karena kebetulan beberapa hari sebelumnya bahwa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widodiningrat sudah dipanggil oleh pimpinan Angkatan Darat Jepang ke Vietnam, ke Dalat pada waktu itu. Nah, sesuai dengan itulah yang disampaikan oleh kelompok tua. Siapa itu kelompok tua? Soekarno dengan kawan-kawannya, kan begitu. Nah, karena adanya perbedaan pendapat inilah akhirnya Soekarno dan Hatta diamankan ke Rengas Dengklok. Di sana dia diminta kesediaannya untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Terjadilah kesepakatan, Soekarno dan Hatta setuju untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Maka pada malam itu juga proklamasi kemerdekaan disusun. Naskahnya disusun oleh tokoh-tokoh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan kawan-kawan. Nah, jadi peristiwa 17 Agustus 45 itu tidak bisa dipisahkan dari peristiwa 6 Agustus, 9 Agustus, 14 Agustus, dan 16 Agustus. Sesuatu yang terintegrasi, ya. Sebab akibat. Makanya boleh dikatakan kalau Jepang belum menyerah kepada Sekutu, kita belum merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kalau tidak dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang tidak akan menyerah. Nah, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana peristiwa Rengas Dengklok? Kalau tidak ada peristiwa Rengas Dengklok, mungkin proklamasi tidak bisa terlaksana pada 17 Agustus 1945. Inilah tentang bagaimana peristiwa-peristiwa itu dengan metode penelitiannya, ya, dengan cara berpikirnya, sehingga sejarah itu punya cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Nah, kemudian boleh kita lihat bagaimana periodisasi sejarah Indonesia dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Ada beberapa pembagian zaman, ya, periodisasi sejarah Indonesia yang dimulai dengan zaman prasejarah, ya, zaman Hindu-Buddha, masa Islam, masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, masa revolusi, masa Orde Baru, masa reformasi. Ini periodisasi sejarah Indonesia yang secara kronologis, ya. Secara kronologis dimulai dulu pada masa prasejarah, ya. Nah, terus masa Hindu, masa Islam, dan seterusnya masa reformasi. Nah, disinilah digunakan cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam sejarah. Dalam diakronik secara keseluruhan, kemudian sinkronik pada suatu peristiwa tertentu yang dibahas secara meluas. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, ya, bagaimana sejarah sebagai peristiwa yang dihubungkan dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Nah, kemudian nanti akan kita lanjutkan kembali. Maka dengan demikian anakku, sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Maka nanti akan kita adakan tim link kalau ada yang kurang jelas atau kurang paham. Tetaplah kita semangat, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, istirahat yang cukup, ya, dan jaga jarak. Dan mari kita berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Demikian anakku, Tuhan memberkati kita semua.